Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda, kita ketemu lagi masih dengan materi yang sama, yaitu pengembangan bahan ajar. Namun kali ini kita membahas tentang modul. Sebenarnya sudah Ibu lampirkan di e-learning, sudah ada panduan untuk membuat modul, namun masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Bagaimana cara membuatnya, kemudian belum paham, kemudian ada lagi tadi pertanyaan apakah materi dari modul itu harus sesuai dengan kurikulum, apakah harus sesuai dengan struktur kurikulum yang ada, apakah harus sesuai dengan KD yang kemarin, atau bagaimana. Sangat banyak sekali pertanyaan yang masuk. Jadi sekarang Ibu akan jelaskan modul itu seperti apa, kemudian langkah-langkah cara pembuatannya, lalu nanti Ibu akan bahas juga panduan penulisan modul yang sudah Ibu lampirkan di learning yang mungkin Anda masih belum paham, nanti akan Ibu jelaskan juga. Oke, baiklah, sebelum kita masuk kepada langkah-langkahnya, tentu kita harus tahu dulu apa sih modul itu ya. Jadi modul adalah suatu unit yang lengkap, berdiri sendiri, dan terdiri atas suatu rangkaian kegiatan belajar dalam mencapai sebuah tujuan yang dirumuskan secara khusus dan jelas. Kemudian modul juga merupakan bahan ajar cetak yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta pembelajaran atau peserta didik. Nah, untuk saat ini, apalagi proses pembelajarannya itu adalah daring, itu sekarang sudah ada ya yang modulnya itu berupa bukan bahan cetak lagi, tapi berupa digital. Jadi biasanya itu e-modul, elektronik modul, jadi hanya kita membuatnya dengan beberapa aplikasi atau ada beberapa sentuhan-sentuhan digitalnya, maka bisa dikatakan modul. Jadi kalau dulu mungkin ya memang bahan ajarnya tuh modul ini berupa bahan ajar cetak, kalau sekarang sih modul sudah lebih meningkat ya, yaitu sudah ada elektronik modul. Oke, jadi modul ini dia itu adalah sesuatu yang berbeda dari bahan ajar lain. Jadi kemarin kita sudah belajar job sheet, kemudian sedikit membahas tentang handout, bahasan tentang buku teks, kemudian ada buku teks dan non-teks. Nah, jadi modul ini berbeda dari bahan ajar tersebut. Jadi modul ini bisa kita pelajari atau bisa dipelajari oleh siswa atau peserta didik kapanpun, dimanapun, tanpa kehadiran seorang guru, tanpa pendampingan. Jadi bisa si siswa itu bisa belajar sendiri hanya dengan modul ini. Nah, modul itu punya karakteristiknya. Jadi ada ciri ya, memiliki ciri. Yang pertama adalah self-instructional, kemudian self-contained, kemudian stand-alone, ada adaptif, dan user-friendly. Untuk penjelasannya itu adalah karakteristik modul dari segi self-instructional. Dengan modul, seorang peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri, tidak tergantung pada pihak lain. Jadi karena si peserta didik harus bisa membelajarkan diri sendiri, maka sebuah modul itu harus berisi rumusan tujuan yang jelas dan terperinci. Kemudian berisi uraian materi yang utuh, lengkap, serta sesuai dengan kepentingan penggunaannya. Modul juga harus menyediakan contoh dan ilustrasi yang sesuai. Modul juga sangat harus menampilkan soal-soal latihan, tugas, dan sejenisnya yang memungkinkan peserta didik untuk menerapkan pemahaman tentang materi yang ada di dalamnya. Jadi sebuah modul itu memang harus punya yang Ibu sebutkan tadi. Karena modul itu bisa membantu si siswa untuk belajar secara mandiri. Kemudian karakteristik modul lainnya adalah self-contained. Di seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi tersaji di dalam satu modul secara utuh. Jadi kalau untuk modul yang sebenarnya, maksudnya kalau ini kan nanti Anda buat tugas ya, tugas dari Ibu, itu modul yang sebenarnya itu harus berisi satu kesatuan yang utuh. Jadi mulai misalnya tidak pilih-pilih KD, jadi kalau misalnya KD dari KD 3.1 atau KD 4.1, itu modulnya harus sampai misalnya KD 9 atau KD 4.9, jadi tidak bisa dipecah-pecah seperti kita membuat job sheet kemarin, tidak bisa. Jadi untuk modul itu memang merupakan sesuatu yang utuh, satu kesatuan sistematis, tidak boleh diacak. Nah, berhubung Anda sekarang tugas hanya membuat
tugas, maksudnya hanya untuk memenuhi tugas, tentu modul yang Anda buat itu tidak perlu ya, tolong didengar baik-baik, tidak perlu semua KD. Anda pilih saja salah satu KD yang ada di silabus pada saat Anda membuat tugas atau mencari silabus kemarin. Jadi kalau kemarin kan sudah bikin job sheet tuh, misalnya yang Anda pilih dalam KD 4.1. Nah, sekarang Anda boleh pilih yang mana saja, tidak harus KD 4.1, boleh 3.1, boleh 4.3, 3.3 gitu, semua pilih salah satu dari KD yang ada pada silabus gitu ya. Jadi tidak harus, atau kalau seandainya memang Anda bisa, karena kan mungkin satu KD ini ternyata materinya sedikit Bu, kalau saya bikin modulnya walaupun hanya satu modul tapi di dalam materinya itu ada 2 KD atau 3 KD, boleh nggak Bu? Boleh. Jadi nggak masalah. Kalau seandainya memang Anda bisa, kenapa tidak? Gitu ya. Jadi tidak harus harus satu KD, tidak. Tapi kalau seandainya memang seharusnya ya, modul itu memang tidak hanya satu KD tapi seluruhnya. Namun karena keterbatasan waktu kita, jadi Anda boleh memilih salah satu atau boleh juga untuk semuanya atau sebagian mungkin ya gitu. Atau kalau ada pertanyaan Bu, kalau seandainya modul itu kita desain misalnya untuk beberapa KD tapi didesain dengan penuh gambar atau bisa dibuatkan digitalnya nggak Bu? Boleh. Jadi kalau seandainya nanti Anda membuat modulnya ingin versi digital juga boleh, versi cetak juga boleh. Ya, jadi boleh dua-duanya. Kita di sini berkreativitas aja seperti apa. Yang jelas Anda harus paham dulu ciri modul, kemudian nanti kerangka modul itu seperti apa, dan langkah dari penyusunan modul itu seperti apa. Oke, kemudian ciri yang lain atau karakteristik yang lain itu adalah stand alone. Stand alone ini kalau kita artikan adalah berdiri sendiri. Di modul tidak tergantung pada sumber atau media lain, dia berdiri sendiri. Kemudian karakteristikanya adalah adaptif, yaitu isi modul tidak kaku, harus memberikan ruang-ruang untuk menambah, menyesuaikan, mengganti, ataupun memperkaya dengan materi kegiatan pembelajaran lainnya. Jadi modul ini nggak kaku ya. Kalau misalnya ingin ditambahkan, kemudian ada penambahan lain dengan modul tersebut, itu tidak masalah, jadi tidak kaku. Kemudian user friendly, dari bahasanya user friendly berarti betul-betul sangat bersahabat ya dalam penggunaannya, jadi gampang lah istilahnya, gampang dalam penggunaannya. Jadi modul hendaknya memperhatikan pula kepentingan dari si pemakainya, siapa yang pakai. Kalau misalnya si siswa yang pakai, tentu kita harus sesuaikan dengan si siswa tersebut. Kemudian untuk setiap tugas, petunjuk, serta informasi yang tersaji di dalam modul itu harus berorientasi pada minat dan kebutuhan pemakainya, yang mungkin pula sangat beragam, baik itu di dalam tingkat pemahaman, jenis kelamin, latar belakang sosial, budaya, dan sebagainya. Jadi memang ini betul-betul kita sesuaikan. Nah, tapi untuk tugas Anda saat ini itu tidak perlu dipikirkan pula harus sesuai dengan si siswa yang mana, karena memang tugas ini Anda buat hanya untuk memenuhi tugas bahwa setidaknya Anda paham, oh bikin modul itu seperti ini. Nah, nanti Anda akan diminta untuk membuat modulnya saat Anda nanti waktu PLK ya, PL kependidikan. Nah, itu nanti akan ada waktu di mana Anda akan membuat modul, membuat job sheet, membuat handout. Nah, nanti di sana akan paham ternyata ini loh yang maksud dari user friendly, kemudian adaptif. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, kriteria modul yang baik. Nah, modul yang baik itu seperti apa? Jadi modul yang baik itu berfokus pada 3 aspek. Ingat ya, modul yang baik itu berfokus pada 3 aspek. Itu yang pertama, keberadaan materi, kemudian penyajian latihan, penggunaan bahasa. Ini maksudnya apa ya, gitu. Oke, sekarang kita lihat tabel yang ada di layar ini. Kriteria modul yang baik. Ini adalah perwakilan ya, sebenarnya itu sangat banyak sekali loh kriteria modul yang baik ini menurut Dr. Eko Sasih MPD itu dalam bukunya dengan judul Pengembangan Bahan Ajar. Itu sangat banyak sekali, itu ada 15 poin ya untuk materi pelajaran. Kemudian di sini ada latihan kegiatan peserta didik itu ada 7 poin. Lalu
Untuk kebahasan itu ada 5 poin, jadi sangat banyak, cuman di sini Ibu hanya mewakili 3 saja, karena kalau dibahas terlalu panjang nanti yang intinya nggak dapet gitu ya. Jadi untuk materi pelajaran kultum modul yang baik itu